Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Seperti bisa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi tolong pada asal sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut saya masing-masing, berdoa di musim. Berdoa silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah sarapan semua? Kalau ke sekolah jangan lupa sarapan dulu ya, biar energinya selalu bangkit, bergairah haganya dan semangat belajar. Kemudian hari ini ada yang hadir tidak? Tidak. Oke, kita cek dulu kehadirannya. Jadi Narendra Arya, Igede Abi, Iguti Aidenita, Ikade Egi, Ikade Rizky Arya, Imade Ari Ananta, Imade Mahendra Kusuma, Imade Sastrawa, Putu Intan Kegiatan. Jadi semua ya. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Karena kita sudah mempelajari unsur-unsur puisi, sekarang kita akan lanjut mempelajari pesan dalam puisi. Jadi hari ini kita akan identifikasi apa saja pesan yang ada dalam puisi. Kalau itu ibu ingin kalian membaca sebuah puisi. Saya diberikan proses semangat ini saya akan membacakan puisi keagamaan dengan judul Tawang Asik. Itu adalah engkau adalah dia. Perbedaan bukanlah pemecah, saling menghargai adalah kunci. Berbeda peran antara sesama, melihat perbedaan kepercayaan, penuh keikhlasan, terjaga tanpa rasa dan selalu ada. Hidup berdampingan, namun tak saling menyerang. Hidup bersebelahan, kasih sayang tak pernah pudar. Saudara, dengarlah harapan. Meski tak berbeda, membukalah kekuatan. Jangan bedakan. Ya, saya akhiri pembahasan dari balas. Oke, sebelum kita bahas video, pernah nggak kalian membaca sebuah puisi sebelumnya? Pastinya di dalam puisi tersebut memiliki makna atau pesan. Ada salah satu orang nggak yang ingin menyampaikan atau pernah membaca kemudian tentang pesan dalam puisi? Jadi kita dapat apa yang puisi itu karya Khairul Anwar. Jadi dalam puisi tersebut menggambarkan kasih sayang seorang ibu dan perjuangan seorang ibu serta bagaimana cara yang kita mengambil itu tangan untuk Intan. Kemudian tadi setelah menonton video yang sudah Ibu tayangkan, kira-kira
Di antara kalian ada yang tahu nggak apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca puisi atau pesannya juga? Kalau menghargai perbedaan yang ada agar selalu damai untuk hidup berdamai. Benar sekali, pesan betul. Di dalam video tersebut yang judulnya Engkau Adalah Aku. Jadi kita meskipun memiliki latar budaya yang berbeda, tapi kita tetap satu. Kita tidak boleh bertengkar, meskipun mungkin ada yang dari daerah yang berbeda-beda, memiliki kebudayaan yang berbeda. Dan selanjutnya kita akan masuk pada materi mengidentifikasi pesan yang ada dalam puisi. Jadi pesan atau amanat yang ada dalam puisi adalah makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi setiap karya, entah drama atau teks biografi dan sebagainya pasti memiliki makna. Yang pertama adalah nilai kehidupan. Kemudian yang kedua adalah nilai moral. Yang ketiga adalah pemikiran atau perasaan. Kemudian yang keempat adalah harapan. Jadi nilai kehidupan itu adalah nilai yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti puisi yang tadi, hidup berdampingan, tidak saling membenci, selalu berdamai seperti itu. Kemudian untuk nilai moral, ini lebih ke hubungan kita antara manusia dengan manusia lainnya. Yang kemudian ada pemikiran atau perasaan. Di sini adalah perasaan yang ingin diungkapkan oleh sang penulis. Yang ketiga ada harapan. Seperti puisi yang tadi, ada harapan yang ingin disampaikan oleh penulisnya, yaitu kita hidup berdamai, saling toleransi. Itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Kemudian, apa sih tujuan kita mengidentifikasi puisi ini? Oke, jangan beri. Tujuan mempelajari pesan dalam puisi yang utama adalah memberikan sifat lingkis dan peka kepada makna karya sastra. Yang kedua adalah melatih kemampuan berpikir relatif dan aktif. Yang ketiga adalah memahami nilai kehidupan yang disampaikan melalui bahasa sastra. Dan yang terakhir adalah menghargai karya budaya dan ekspresi penyair. Oke, terima kasih. Jadi menghargai kebudayaan dan ekspresi penyair. Tadi kan budaya apa dalam puisi yang telah Ibu tampilkan? Budaya mana? Bali. Karena kalian berada di Bali. Oke. Kemudian selanjutnya, apakah ada yang belum paham? Kemudian ada langkah-langkah. Ada yang bisa bantu Ibu untuk langkah-langkahnya? Silakan. Langkah-langkah dalam puisi yang pertama ada baca puisi yang utama dan penggerakan. Yang kedua pahami makna kata garis puisi termasuk bias atau ngegas. Yang ketiga tentukan tema topik utama dari puisi tersebut. Yang keempat memberikan suasana atau mood dan perasaan yang ingin disampaikan penulis. Yang kelima tadi kesimpulan apa makna atau nilai yang bisa diambil oleh mereka. Yang keenam tulis pesan dalam bentuk kalimat singkat, jelas dan padat. Oke, Ibu rasa cukup jelas ya langkah-langkahnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari langkah-langkah ini? Setelah kita menerima materi pesan dalam puisi ini, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas.
Silakan mulai di-scan. Sudah? Sudah. Ibu sudah dibantu kelompokkan, Pak? Sudah. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Kelompok satu mana? 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi nanti perwakilan dari masing-masing kelompok akan maju untuk presentasi. Apakah kalian sudah menentukan siapa yang akan maju presentasi? Sudah. Oke, sekarang meminta kalian membaca dulu soal-soal yang ada. Di sana terdapat sebuah puisi yang akan kalian analisis. Ada yang ditanyakan? Apakah soalnya jelas? Jelas. Oke, silakan mengajarkan. Jadi untuk soalnya tidak perlu ditulis ulang. Namun contohnya langsung saja ke intinya. Jadi pesan moral yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut adalah bla bla bla. Kelompok 3 man. Nanti setiap kelompok akan maju, lalu kelompok yang lain kalian akan bertanya atau memberi saran atau komentar bebas. Masing-masing kelompok ibu beri kesempatan satu orang yang untuk bertanya. Satu orang saja. Setelah membaca puisinya, ada nggak kata-kata yang sulit kalian pahami? Tidak. Baik. Nanti ingat disebut ya dari judulnya. Buat keperaduan artinya berbudi. Keperaduan itu diibaratkan kehidupan diri kita. Jadi di dalam mentari kembali ke kerja, mentari pagi itu kembali diisi. Ada lagi kata-kata yang sulit untuk dipahami? Kelompok ini aman. Kelompok 2 bagaimana? Oke. Terus kelompok 3. Sudah selesai semua? Oke, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan maju perwakilan kelompok. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi AKBD yang sudah kami kerjakan. Yang pertama ada makna. Makna utama puisi ini adalah tentang bagaimana umat ini di Bali menjalani hari raya ini dengan tenang dan penuh makna spiritual.
Yang kedua, tradisi ogoh-ogoh menggambarkan apa? Menggambarkan usaha manusia menguasai hal-hal buruk dalam hidup, seperti marah, iri dengki, dan iri hati. Yang ketiga, nilai spiritual yang terkandung adalah pengendalian diri, tidak melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, seperti berfoya-foya, bermain sosial media, dan meningkatkan diri kepada Tuhan dengan beribadah. Yang keempat, berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman kelompok saya, saat nyepi, rumah kami tenang sekali. Kami beribadah bersama keluarga, dan kami jadi banyak berpikir tentang kesalahan dan merenungi kesalahan kami selama ini. Yang kelima, nyepi penting karena mengajarkan kita untuk istirahat dari hiruk-pikuk dunia dan lebih fokus dalam hidup. Dan yang terakhir, nilai nyepi bisa diterapkan dengan belajar lebih fokus dan tidak bermain HP terus-menerus. Dari materi yang dipaparkan, ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Ya, Egy. Kenapa nama saya Ikadeng Setiawan dari kelompok 4? Saya ingin memberikan pendapat. Pendapat saya, presentasinya ringan, suaranya tidak bagus, dan materi yang dibacakan sangat jelas. Terima kasih, Egy. Ya. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Saya tutup dengan saran saya. Om Santi 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 Om. Kemudian kelompok selanjutnya. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD yang telah kami buat. Makna puisi Cahaya Nyepi. Makna puisi ini adalah tentang keheningan dan kesucian hari raya Nyepi sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ogoh-ogoh menunjukkan simbol kejahatan yang harus kita lawan bukan cuma di luar tetapi juga di dalam diri. Nilai spiritualnya adalah disiplin, kesabaran, dan keikhlasan untuk menjalani tanpa berantem. Pengalaman pribadi, saya dan kelompok saya suka momen saat semua jadi hening. Tidak ada suara kendaraan, jadi bisa tidur nyenyak dan berpikir lebih tenang. Hari Raya Nyepi penting karena menjadi waktu membersihkan hati dan menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama. Nilai Hari Raya Nyepi bisa diterapkan dengan lebih sabar saat menghadapi masalah di sekolah atau di rumah. Refleksinya, kami sekelompok jadi lebih menghargai keheningan dan waktu bersama keluarga tanpa gangguan teknologi. Yang presentasi dari saya, adakah yang ingin memberikan pertanyaan atau saran? Ya. Saya ingin memberikan pendapat saya. Presentasinya sudah jelas dan sudah cukup memahami materi dengan baik. Tetap masalah saat mempresentasikannya sudah cukup baik. Terima kasih. Adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, jika tidak ada, saya tutup presentasi ini dengan para peserta. Kelompok selanjutnya. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tika dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah LKPD mengenai cahaya Nyepi. Soal yang pertama, maka dari puisi ini adalah mengajarkan kita untuk hidup dalam kesederhanaan dan kedamaian lewat hari raya Nyepi. Yang kedua, ogoh-ogoh itu semacam cara untuk menunjukkan bahwa kita siap untuk memulai hidup yang lebih baik. Yang ketiga, nilai spiritualnya adalah belajar mengatur diri, tidak memiliki hawa nafsu, dan hidup lebih bersih. Yang keempat, pengalaman pribadi. Saya dan kelompok saya merasa senang saat hari raya Nyepi, karena lingkungan menjadi lebih bersih dan udara lebih segar. Yang keempat, hari raya Nyepi itu penting karena membantu kita menghormati alam dan hidup dalam keharmonisan. Yang keenam, nilai-nilai ini bisa diterapkan dengan cara hemat energi dan menjaga lingkungan sekitar kita. Baik, ada presentasi yang dapat kami sampaikan, yaitu kami sadar bahwa hidup sederhana dan damai itu membuat hati kami bisa menjadi lebih enak. Baik, itu dia yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat? Saya
perwakilan dari kelompok 1, saya ingin memberikan pendapat tentang presentasi yang sudah diberikan. Untuk presentasi yang sudah diberikan, materi yang disampaikan sudah sangat jelas dan sangat dipahami, serta banyak pendapat yang dimasukkan dalam pendapat anggota yang dimasukkan ke dalam LKPD. Dan untuk menyelesaikan materi, suara sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya, bagaimana sih hari raya Nyepi di Bali ditiadakan? Baik, izin menjawab. Jadi hari Nyepi di Bali itu kan sudah menjadi tradisi dari sejak dulu. Nah, pastinya ini sudah melekat dari diri kita tadi sebagai orang Bali. Seperti itu. Pastinya jika tidak ada hari tersebut, kita pasti merasa kehilangan suatu tradisi yang sudah melekat dalam diri kita. Seperti itu. Baik, itu tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya dan kelompok saya pada itu. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tindakan. Saya tutup dengan para besar. Oke, sebelum tangan untuk kalian semua. Ibu rasa kalian sudah menguasai materi dan kalian sangat luar biasa dalam presentasi tadi. Sekarang sepertinya kalian sudah lelah. Ibu ingin kalian berdiri. Oke, sekarang kita akan tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu masih ada satu kegiatan lagi untuk kalian. Oke, silakan di scan. Oke, mari kita lihat siapa yang berada di angka pertama, urutan pertama. Dan di dalam kuis ini, waktu dan ketepatan akan terlihat pada papannya. Apakah ada soal yang tidak jelas atau sulit dari kalian? Apakah semua sudah selesai? Ternyata Ari dapat peringkat ketiga. Tangan dong untuk Ari. Untuk Arvina juga tepuk tangan. Karena kalian sudah paham dan kalian sudah mampu, apalagi kali ini tugas dari yang ibu lihat tadi presentasi kalian sangat bagus-bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan menyimpulkan apa sih yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi sekarang? Pokoknya Benar-benar memahami dan mencari letak pesan di dalam sebuah puisi dan mempelajari makna-makna yang terdapat dalam puisi lebih dalam lagi. oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Intan, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya petik hari ini, kita bisa mengidentifikasikan pesan di dalam misi. Ternyata kalimat kata kiantan di dalam misi itu memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari. Oke, tepuk tangan. Jadi pembelajaran kita pada hari ini
yaitu mengidentifikasi di sini banyak sekali pembelajaran yang dapat kita petik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ini tadi memberikan contoh puisi tentang Cahaya Nyepi. Banyak sekali pesan yang ada dalam puisi tersebut. Contohnya kita sudah hari-hari yang kita lewati ini sangat sibuk. Jadi ketika mimpi itu kita bisa istirahat dengan tenang tanpa adanya gangguan. Minggu depan kita akan mempelajari puisi biasa dan prismatis. Jadi sekarang Ibu ingin kalian untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Di-scan dulu. Selain mengisi pesan atau pesan, kalian bisa memberikan foto atau selfie jika ingin. Adakah dengan senyumannya yang manis itu? Siapa lagi yang belum? Halo Bu Sofi, kita dari kelompok 4. Kita senang belajar hari ini karena kita banyak belajar dan jadi lebih mengetahui mengenai pesan dalam puisi. Oh, wow, sangat berkesan. Terima kasih ya untuk belajar hari ini. Ibu sangat senang kalian dapat menerima materi dengan baik atas kerjasamanya. Jangan lupa untuk besok silakan dibaca bukunya tentang puisi Biabang dan puisi prismatis. Kita adakan ice breaking lagi. Kalian semuanya berdiri. Oke. Pakai kursinya agak dimundurin. Jangan sampai ada yang terbentur dengan kursi. Sudah siap? Sudah. Jadi ketika Ibu berbicara, guru berkata, kalian baru bergerak atau melakukan sesuatu. Guru berkata berdiri. Guru berkata hadap kanan. Guru berkata mundur ke belakang. Guru berkata hadap kiri. Guru berkata maju 1 langkah. Guru berkata maju 1 langkah lagi. Sekarang mundur 2 langkah. Oke, sekarang guru berkata mundur. Capek? Enggak. Capek enggak? Enggak. Oh, dikit. Kalau capek sekarang duduk. Oke, terima kasih. Sekarang guru berkata duduk. Sekarang Ibu minta Putri untuk memimpin teman-temannya. Sebelum pulang, intinya dirapikan dulu. Kemudian nanti yang tiket juga kelasnya dirapikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan semuanya boleh duduk kembali. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.